Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai ketidakpastian status tenaga honorer R4 dalam seleksi P3K 2025. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Pemerintah telah merilis hasil akhir seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, tahap 2 tahun 2024 sejak 16 Juni 2025. Namun, kabar ini tidak sepenuhnya menggembirakan, terutama bagi tenaga honorer kategori R4, yang kini diliputi kecemasan. Berbeda dengan honorer kategori R2 dan R3 yang telah tercatat resmi di Pangkalan Data Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan masih berpeluang menjadi P3K walau belum mendapat formasi tahun ini, honorer R4 menghadapi hambatan serius. Mereka umumnya merupakan tenaga non-ASN yang tidak terverifikasi secara resmi di Pangkalan Data BKN, sehingga tidak termasuk dalam prioritas pengangkatan P3K sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. BKN sendiri telah menyatakan bahwa penataan ASN tahun 2024 hanya berlaku bagi tenaga honorer yang sudah tercatat dan diangkat sebelum 31 Desember 2022. Sementara itu, kategori R2 dan R3 tetap memiliki peluang untuk diangkat sebagai P3K penuh maupun paruh waktu, tergantung kebutuhan instansi dan ketersediaan formasi. Meski R4 tidak termasuk prioritas utama, masih terbuka kemungkinan bagi mereka yang telah bekerja minimal 2 tahun dan tengah menunggu proses validasi data. Pemerintah dikabarkan sedang menyiapkan kebijakan khusus bagi tenaga honorer yang belum masuk pangkalan data resmi, meskipun peluang itu tidak berlaku untuk skema P3K tahun ini. Saat ini, honorer R4 hanya bisa menunggu regulasi baru, mengikuti rekrutmen di masa mendatang, atau mempertimbangkan alternatif pekerjaan lain. Sayangnya, hingga kini belum ada kejelasan hukum terkait nasib mereka. Ketidakpastian ini membuat honorer R4 menuntut agar pemerintah segera memberikan solusi yang konkret, perlindungan hukum, dan kepastian status kerja, terlebih mereka tetap berkontribusi di instansi pemerintah. Meski belum menjadi prioritas, harapan masih ada. R4 diminta bersabar sambil menanti kebijakan resmi yang mungkin membuka peluang bagi mereka di masa depan. Ketidakpastian yang dihadapi honorer R4 adalah cerminan dari lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan tenaga non-ASN di masa lalu. Ketika R2 dan R3 diberi harapan, kelompok R4 justru merasa terpinggirkan karena tidak tercatat secara administratif, padahal sebagian dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun. Pemerintah harus segera merespons keresahan ini dengan kebijakan afirmatif, seperti pendataan ulang terbuka, jalur transisi ke P3K untuk R4 yang memenuhi syarat, atau setidaknya memberikan status hukum sementara. Jangan sampai pengabdian mereka berakhir sia-sia hanya karena persoalan administratif. Di sisi lain, honorer R4 juga perlu proaktif mengonsolidasikan diri, memperkuat advokasi kolektif, dan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Transparansi, keadilan, dan pengakuan atas kerja nyata mereka adalah hal yang layak diperjuangkan. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan, sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.